Ya, selamat malam semuanya, selamat datang. Kita akan sama-sama belajar. Untuk hari ini kita akan belajar uh, modul 8 ya. Modul 8 itu judulnya adalah strategi pemasaran untuk berbagai situasi ya. Agenda kita yang pertama ya, agenda yang pertama kita adalah selamat malam Mbak Yunita. Kita akan membahas soal yang saya kasih ya 2 minggu lalu ya. Kemudian yang kedua nanti kita akan review sebentar untuk 4P. Kemudian yang ketiga kita akan masuk ke modul 8. Oke. Semoga sekarang Anda sudah dengan modul Anda ya, karena kita nanti akan banyak menggunakan modul. Dan Anda juga boleh siapkan soal yang kemarin saya kasih, atau ini saya itu aja lah, saya posting saja, saya ambil dari ini aja ya. Saya upload jadi lebih enak. Tapi kalau Anda punya itunya boleh juga Anda buka. Ada 10 soal ya. Oke. Soal ini sebetulnya soal latihan yang latihan dari soal UAS 2 semester yang lalu. Tapi sedikit saya modifikasi, tapi kurang lebih soalnya seperti ini ya. Oke, sudah ini saya kok kayak gini ya hasilnya ya. Terlalu ini nih. Oke, yuk kita mulai. Yuk, nomor 1. Nanti Anda yang bisa jawab, Anda boleh angkat tangan ya. Anda boleh angkat tangan, kemudian Anda tulis jawabannya di sini ya. Caranya menulis, nanti Anda klik icon A yang di sebelah kiri itu, pojok kiri itu ada A kan. Setelah itu Anda klik, kemudian letakkan kursor di itu, Anda silakan pokoknya di situ ya, di whiteboard itu silakan Anda letakkan di mana, pokoknya kalau nomor 1 ya Anda letakkan di daerah nomor 1 gitu ya. Oke, siap ya. Kita mulai nomor 1. Sebuah strategi yang dibuat oleh manajemen puncak untuk menentukan cakupan tujuan sasaran bisnis beserta inisiatif dan alokasi sumber daya untuk mencapai sasaran disebut strategi ... Yang tahu silakan angkat tangan ya. Gampang ini nomor 1, pasti bisa ya.
Saya lihat sebagian besar mahasiswa juga benar, ya, jawabannya benar. Oke, ada yang mau jawab ini, siapa nih? Oke, Mbak Suhartini, saya kasih Anda kontrol untuk menjawab ya. Nanti sebentar, ini saya suruh kasih kontrol untuk menulis. Yuk, silahkan Mbak Suhartini, Anda menulis jawaban Anda di situ ya. Caranya, Anda klik icon yang ada tulisannya A itu ya di sebelah kiri. Setelah Anda klik A, kemudian letakkan kursor di dekat nomor 1. Anda bisa tulis di bawahnya itu, di atasnya nomor 2, atau di sampingnya titik. Oke. Agak dimundurin, agak diturunin. Sip. Nah, oke. Nomor 1 jawabannya strategi korporasi. Oke, betul. Saya pikir kalau ini 10 soal, satu orang jawab 1 bisa ya. Oke, 3 soal berikutnya silahkan nanti siapa yang mau jawab. Oke, betul Mbak. Nomor 1 jawabannya korporasi. Sebentar Mbak, jangan gerakkan, saya aja yang gerakkan. Oke. Ya, nomor 1 jawabannya strategi korporasi. Terima kasih Mbak Suhartini. Ada yang nggak setuju? Ada yang jawabannya lain? Pak, bukan. Jawaban saya bukan itu, ini. Gitu. Ada yang nggak setuju? Oke, setuju semua ya. Oke, lanjut. Sekarang kita ke nomor 2. Siapa yang mau jawab nomor 2? Untuk referensi, nomor 1 itu jawabannya ada di modul 1.4 itu ada itu ya. 1.4. Kemudian nomor 2 siapa? Setelah Mbak Suhartini yang mau jawab. Dalam situasi yang berbeda dan berubah-ubah, para manajer menggunakan pendekatan dan teknik yang berbeda juga. Nah, ini merupakan, oke, ada yang mau jawab ini. Siapa nih? Oke, Mbak Muji. Silahkan Mbak Muji, Anda saya kasih kontrol untuk menulis ya. Anda letakkan, Anda klik icon A ya, icon A itu. Setelah itu Anda klik di dekat angka 2, di titik-titiknya itu boleh atau di atas angka 3 boleh. Ayo Mbak Muji, dalam situasi yang berbeda-beda, Mbak Muji Anda, oh harusnya bisa dong. Bisa, ayo coba lagi. Anda klik dulu, klik yang A itu. Oke, Anda klik yang A itu. Itu icon A itu di sebelah kiri, Anda lihat kiri. Di bawahnya pensil itu, ada gambar pensil itu bawahnya. Ya, yang keempat, betul. Ya, bawahnya pensil itu ada A, gitu kan? Nah, sip, sudah bisa ini. Yuk. Manajemen apa yuk? Terhadap manajemen. Iya, jawabannya contingency approach ya. Ada yang jawabannya beda, yang nggak setuju? Nggak ada ya. Jawabannya contingency approach. Jadi kalau Anda ingin baca itu ada di halaman modul 1.10 ya. 1.10 itu dijelaskan jelas sekali bahwa contingency approach itu lahir dari penelitian manajemen atas teori manajemen yang ada dan menemukan bahwa pada situasi yang berbeda dan berubah-ubah, manajer
perlu menggunakan teknik yang berbeda juga ya untuk mengatasi masalah manajerial tersebut. Jadi itu kan ini bab ini membahas tentang perkembangan teori manajemen ya. Yang pertama scientific management theory yang dipopulerkan oleh Taylor gitu ya, kemudian general administrative theory dan seterusnya sampai ke ini contingency approach ya. Oke, terima kasih Mbak Muji, jawabannya betul. Kemudian kita ke nomor 3. Salah satu pandangan mengenai keunggulan bersaing yang menyatakan bahwa sumber daya yang ada tidak semuanya memiliki tingkat kepentingan dan potensi yang sama untuk digunakan sebagai sumber keunggulan bersaing adalah merupakan definisi apa? Titik. Yuk, yang tahu siapa jawabannya? Monggo angkat tangan, nanti saya kasih Anda kontrol untuk menulis. Oke, ada yang mau jawab ini? Oke, Mbak Velia Rinai. Sebentar, saya kasih Anda kontrol untuk menulis, Mbak. Oke, mantap. Sekarang, monggo menulis. Anda klik dulu icon A yang di bawah pensil itu ya. Setelah itu Anda letakkan kursor di dekat titik-titik itu ya. Sustainable competitive advantage. Oke. Ya, betul sekali jawaban Mbak Velia ya. Jawabannya adalah sustainable competitive advantage. Nah, untuk Anda ingin baca-baca lagi itu ada di halaman modul 1.11 ya. Di bagian agak bawah gitu ya. 2 paragraf dari bawah itu ya, itu dijelaskan mengenai ini sustainable competitive advantage ya, dimana ini sebuah pandangan yang menyatakan bahwa keunggulan bersaing itu tidak semuanya dimiliki oleh semua perusahaan ya. Nah, jadi ini kemudian pandangan ini dinamakan pandangan sustainable competitive advantage. Jadi setiap perusahaan tuh punya keunggulan masing-masing gitu ya. Intinya seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 4. Siapa yang mau jawab nomor 4? Ya tadi Mbak Suhardin. Oke, ini sudah ada yang jawab nih. Oke, monggo Mbak Yunita ya. Mbak Yunita akan menjawab nomor 4. Sebentar. Saya akan kasih Anda kontrol untuk menjawab, untuk menulis. Yuk, Kotler dan Armstrong mendefinisikan strategi pemasaran sebagai Mbak siapa tadi? Mbak Yunita. Itu klik A dulu ya, klik A, huruf A itu, kemudian Anda tulis klik A dulu, setelah itu Anda letakkan kursor di dekat angka 4 ya. Ya boleh, tapi itu sepertinya jawabannya panjang sekali. Ya tidak apa-apa, nanti saya edit. Anda nulis saja, saya edit nanti.
Oke, jawaban Mbak Yunita saya geser dulu Mbak, karena Anda jawabannya panjang, jadi harus digeser karena nggak terlihat. Digeser dan harus dikecilkan. Oke, ya betul sekali jawaban dari Mbak Yunita ini. Jadi menurut Kotler dan Armstrong, strategi pemasaran itu didefinisikan sebagai logika pemasaran dengan logika pemasaran, bagaimana unit bisnis itu berharap untuk mencapai sasaran pemasarannya. Nah, Anda bisa baca lebih lengkap di modul 1.15 ya. Di modul 1.15 itu dijelaskan mengenai pandangan Kotler dan Armstrong mengenai ini ya, strategi pemasaran. Oke, itu di paragraf pertama itu Kotler dan Armstrong mendefinisikan strategi pemasaran sebagai logika pemasaran dan seterusnya itu ya. Oke, betul sekali Mbak Yunita, terima kasih. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 5. Ya, ke nomor 5. Perusahaan menentukan strategi target pasar ketika titik. Oke, yang tahu silakan angkat tangan. Yang tadi sudah, yang belum menjawab berarti di sini ada Mas Nano. Kemudian ada Mbak Erna ya. Mbak Erna belum jawab ya tadi ya. Ya, Mbak Yulis ya, yang belum tadi siapa ya? Ya pokoknya yang belum monggo dijawab, ayo. Kalau enggak tahu jawabannya ya siapa aja deh yang mau jawab ya. Mbak Suhartini boleh kalau mau jawab. Oh ya, oke, Eeng Ernawati Pak. Oke, bukan Ernawati ya, Bu Iyang. Oke, Bu Hao Ise. Teh Puji. Ya, yuk kemudian Mas Nano nih mau jawab nih. Nomor 5 ya. Yuk, Mas Nano sudah saya kasih kontrol Anda untuk menulis. Jadi Anda klik icon A itu, kemudian Anda arahkan kursor di titik-titik. Jangan di atas. Arahkan kursor Anda di dekat itu, di dekat titik-titik itu. Yuk Mas Nano. Perusahaan menentukan strategi target pasar ketika titik. Katanya apa? Caranya Mas Nano klik A dulu. Setelah Anda klik A, setelah itu Anda letakkan kursor di itu, di dekat ketika titik-titik itu. Ayo Mas Nano, ditunggu. Ya, sip, betul. Yuk lanjut. Ketika apa ini?
Ayo Mas Nano, cepat. Kapan perusahaan menentukan strategi target pasar? Sorry, yang lain aja. Oke, yuk. Saya lempar ke teman yang lain yang mau jawab kapan. Jadi, perusahaan itu menentukan strategi target pasar itu kapan? Pada saat kapan? Kok malah saya hapus ini? Ayo, siapa yang mau jawab? Nomor 5, siapa yang mau jawab? Saya kasih kesempatan Anda untuk angkat tangan. Kemudian Anda jawab. Tidak ada yang jawab? Tidak ada yang tahu jawabannya apa? Oh my god. Oke, tidak ada yang tahu, nggak ada yang tahu jawabannya ini, nomor 5 ini. Ada yang mau bantu Mas Nano untuk menjawab nomor 5? Atau mungkin ini Mbak Eeng Ernawati nih yang mau jawab. Ayo, siapa yang mau jawab? Ada nggak tahu jawabannya? Oke, kalau nggak tahu jawabannya, Anda silakan buka modul halaman 1.76. 1.76. Kok 76? Nggak ada ya? 1.16, sorry. 1.26. Ya, Anda baca modul halaman 1.26, lalu Anda baca paragraf yang paling atas itu, satu paragraf. Nah, setelah Anda baca, apa yang Anda dapati di situ? Anda baca di halaman modul 1.26 di paragraf yang atas itu. Nah, di sana dijelaskan kapan perusahaan itu menetapkan strategi target pasar. Ya, yang sudah menemukan jawabannya, silakan Anda angkat tangan. Nanti saya kasih Anda kesempatan untuk menulis. Tidak ada yang tahu jawabannya ini. Nomor 5. Kapan perusahaan menentukan strategi target pasar? Nggak ada jawabannya, padahal sudah saya kasih tahu tempat jawabannya. Anda tetap nggak menemukan jawabannya. Oke, kalau nggak tahu jawabannya, saya jawabin deh, ya. Oke, jadi ada yang angkat tangan ini. Eeng Ernawati ya, oke. Mbak Eeng mau jawab, monggo. Jadi Anda klik dulu icon A itu ya, Anda klik icon A, kemudian arahkan pointer Anda di dekat titik-titik.
Yuk Mbak Eeng Ernawati ya, Anda silahkan menjawab pertanyaan nomor 5. Dua enam loh, piye sih? 226 ya, bukan 216. Tahu nggak jawabannya? Oke, kalau nggak tahu saya jawabin aja deh ya. Jadi begini, perusahaan itu melakukan strategi target pasar itu pada saat setelah melakukan analisis situasi strategis. Jadi setelah perusahaan itu melakukan analisis situasi, ya, kemudian baru perusahaan bisa menentukan strategi target pasar. Jadi pasar mana yang mau ditarget. Ya, ingat ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, perusahaan menentukan strategi target pasar ketika sesudah melakukan analisis situasi strategis. Itu ya jawabannya ya. Oke, saya tulis deh di sini. Jadi ketika sini aja deh. Ya, saya tulis. Ketika sesudah melakukan analisis situasi strategis. Ya. Jadi sesudah perusahaan melakukan analisis situasi strategis, masih ingat ya, analisis situasi strategis itu yang kita harus melihat eksternal perusahaan, internal perusahaan, makro perusahaan, mikro perusahaan seperti apa. Nah, setelah melihat seperti itu, kemudian setelah menganalisis situasi strategis, baru perusahaan menentukan target pasarnya, strategi target pasarnya. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan nih nomor 6. Apabila budaya bisnis secara sistematis dan menyeluruh bersepakat untuk penciptaan nilai pelanggan yang superior dan berkesinambungan, berarti perusahaan tersebut dikatakan berorientasi kepada titik. Oke, ada yang tahu? Ini gampang ini ya. Kata kuncinya adalah pelanggan ya. Jadi orientasinya ke pelanggan ya. Nah, itu apa itu ya? Tersebut dikatakan berorientasi kepada apa? Oke, Mbak Eeng Ernawati mau jawab ya. Mbak Eeng Ernawati mau jawab. Bentar, saya kasih Anda kontrol untuk menjawab. Oke, Anda sudah saya kasih kontrol untuk menulis. Jadi Anda klik dulu icon A. Setelah Anda klik icon A, Anda arahkan kursor di belakangnya titik-titik itu, kepada titik-titik itu. Tadi sebetulnya sudah saya jawabin tadi. Pleset saya. Ayo Mbak Eeng. Aduh, Mbak Eeng. Bisa enggak? Bingung ya? Oke, gini aja deh, daripada Anda bingung, yuk untuk Mbak Eeng, Anda tulis saja di chatting group.